Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya kita semua dalam kondisi yang luar biasa. Amin. Kita percaya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di dalam segala kondisi keadaan kami Tuhan, kami percaya dan kami yakin bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa dan dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tidak khawatir akan apa yang terjadi ke depan Tuhan. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, Engkaulah pertolongan dan perlindungan kami Tuhan. Biar di hari-hari ini Tuhan, kami terus Tuhan menjadi gadis-gadis yang bijaksana Tuhan. Kami mau mempersiapkan diri Tuhan. Perlengkapan Allah itu ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih buat hari yang baik Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kekuatanku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Engkau dahsyat Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Amin. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu, di dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Amin. Sebab Kaulah batu karang kami Tuhan, Kaulah kekuatan kami Tuhan. Sungguh kami bangga, kami punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Sekali katakan, sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa namanya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Oh, 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 oh.
Mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Saudara percaya bahwa ada kuasa yang luar biasa di balik nama Yesus. Mari kita percaya bahwa hari-hari ini Tuhan bertahta. Tuhan hadir dimanapun saudara berada. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Datanglah dan bertahtalah Tuhan. Ayo saya mengajak kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Mari sama-sama kita mau katakan pujian ini saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan, katakan, Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. terima kasih Tuhan Yesus, pemilik kehidupan. Namanya Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan. Haleluya. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Saudara percaya bahwa hari-hari ini kuasa Tuhan sedang dinyatakan. Amin. Kita percaya bahwa Pentakosta yang ketiga itu akan terjadi dan melanda Indonesia, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Mari sama-sama kita bertepuk tangan saudara. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Tidak ada nama lain yang kami tinggikan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tanganmu kepada Tuhan saudara. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Ini doa kami. Kami rindu Tuhan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan. Great is our God. Datanglah dan bertahta, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian,
Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1. Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2. Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3. Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi.
Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya Jesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Biarlah kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Katakan, Bapa, Kau setia. Bapa, Engkau mulia. Amin. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari, amin, Engkaulah segalanya.
kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari Bapak Ibu katakan, Engkau Allah yang besar. Haleluya dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar. Yes, Jesus. Haleluya. Amin. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Beri kemuliaan bagi Dia, berikan sorak-sorak. Haleluya. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kalau hari ini saya bisa kembali melayani Tuhan tengah-tengah Bapak Ibu semua. Tentunya dengan sebuah harapan bahwa kita semua keep safe, stay healthy dan tetap di rumah aja. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Mari kita mulai pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dengan membaca beberapa ayat sederhana yang saya percaya akan membantu kita untuk mengerti maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya akan memulai dengan membaca Wahyu 3 ayat 20 yang berkata seperti ini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Kalau Bapak Ibu hari ini mendengarkan Wahyu 3 ayat 20, maka tentu Bapak Ibu semua sudah pernah melihat sebuah lukisan yang luar biasa di mana ada lukisan Yesus sedang mengetuk di muka pintu. Lukisan itu dilukis oleh seorang yang bernama William Holman Hunt. Dan Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan seksama gambar itu, maka kita akan melihat Yesus sedang mengetuk di muka pintu, tetapi di pintu bagian luar tidak ada gagang untuk membukanya. Berarti apa? Berarti dia sedang menunggu untuk orang di dalam rumah membukakan pintu untuk Yesus masuk ke dalam rumah itu. Berarti keputusan untuk membukakan pintu selalu berada bagi pemilik rumah. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita memasuki tahun 2020 ini tentunya kita tidak pernah menyangka bahwa kondisi akan seperti ini. Di mana kondisi berubah sedemikian rupa, tentunya kita sudah masuk 2020 dengan sebuah harapan, kita membawa mimpi, kita ada cita-cita yang tentunya kita taruh kepada Tuhan dengan luar biasa. Tetapi tiba-tiba semuanya berubah, kita sudah masuk ke dalam era new normal. It's a whole new world buat kita semua. Tapi Bapak Ibu, masalahnya adalah apakah kita memasuki tahun 2020 yang penuh dengan kekhawatiran ini, kita tambahkan juga dengan membuka pintu untuk mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita atau tidak. Ingat begini Bapak Ibu, bahwa inisiatif memang selalu berasal dari Tuhan. Tuhan yang turun dari kemuliaan surga untuk kita, menebus kita. Tapi komitmen, keputusan untuk membuka pintu itu berasal dari kita Bapak Ibu. Mari
hari-hari ini di tengah semua kekhawatiran, di tengah semua ketidaknyamanan, di tengah semua hal yang tidak nyaman dalam kehidupan kita. Jangan lupa untuk kita buka pintu dan izinkan Tuhan masuk dan mengubahkan hidup kita. Dia berjanji bahwa dia akan makan bersama-sama dengan kita. Bayangkan keintiman seperti itu yang saya percaya akan mengubahkan hidup kita. Saya akan mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat satu episode dalam kehidupan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Di dalam Markus 4 ayat 35 hingga ayat 41. Ayatnya agak panjang, izinkan saya membacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-35, pada hari itu waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di muritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu begitu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Baru-baru ini saya membaca sebuah buku yang ditulis oleh James Dobson. Dia berkata seperti ini, relationship dominated by fear and insecurity will never reach their potential, but founded on trust and safety will flourish. Trust is the bedrock of a secure and growing relationship, including your relationship with God. Bapak Ibu, rupanya hubungan apapun yang dibangun atas dasar takut dan tidak percaya atau tidak aman, tidak akan mencapai potensi yang luar biasa. Tapi kalau dibangun dengan dasar percaya, maka hubungan itu akan terus berbunga, akan terus menjadi baik. Termasuk hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini, sewaktu kita masuk dalam era new normal, di mana kita mulai dibatasi dengan begitu banyak hal, tingkah laku kita, perilaku kita. Bapak Ibu, apakah kita membangun semua itu di atas dasar percaya kepada Tuhan atau tidak? Waktu kita hari-hari ini sedang belajar untuk bersikap di era yang baru, the new dimension yang saya percaya ini dari Tuhan, kita sedang memasuki era yang baru. Mari hari-hari ini kita bangun dengan dasar percaya kepada Tuhan. Saya percaya, kalau kita percaya kepada Tuhan, sekalipun tidak nyaman hidup kita, tapi Tuhan masih tetap bisa memberkati kita. Markus 4 ayat 35 hingga 41 menceritakan sebuah episode dari kehidupan Yesus di mana hari itu setelah seharian mengajar, Yesus walaupun dia adalah manusia sempurna, tapi dia tetap bisa merasakan lelah. Dia lelah, lalu dia mengajak murid-muridnya untuk pergi ke seberang dengan sebuah perahu. Dalam keletihannya Bapak Ibu, Yesus meninggalkan orang banyak walaupun memang masih ada beberapa perahu yang pergi bersama-sama dengan dia. Yang menarik adalah di dalam perahu Yesus bisa tertidur dengan lelap. Tanpa berusaha menyamakan kondisi apa yang sedang kita rasakan hari-hari ini, tapi bukankah kita sama dengan kejadian hari itu di mana waktu perahu itu sedang menyeberang danau yang sebelumnya tenang, tiba-tiba datang ombak, datang angin yang besar dan menggoncangkan isi perahu. Sama seperti kita Bapak Ibu hari-hari ini dalam kondisi yang sedang tenang, tiba-tiba digoncangkan dengan begitu banyak persoalan. Ditakutkan kita dengan sebuah virus kecil yang namanya COVID-19 itu. Hari-hari ini kehidupan kita tidak berbeda dengan apa yang sedang dialami oleh para murid.
Tapi di tengah-tengah semua kesulitan, di tengah-tengah semua ketidaknyamanan itu, apa yang firman Tuhan ajarkan untuk menjadi prinsip yang perlu kita tambahkan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar. Yang pertama Bapak Ibu, prinsip yang pertama adalah di tengah kondisi apapun, selalu tempatkan Tuhan di posisi terbaik dalam hidupmu. Sekali lagi saya ulangi. Di tengah kondisi apapun selalu tempatkan Tuhan di posisi terbaik dalam kehidupan kita. Saking pinternya Alkitab, dia mencatatkan kejadian hari itu dengan sangat detail. Apa yang dicatatkan? Tuhan Yesus tertidur di buritan di atas sebuah tilam. Bapak Ibu, buritan itu adalah bagian belakang kapal. Tempat yang tidak favorit, bukan tempat terbaik, bukan spot foto yang keren. Bukan. Itu di belakang kapal. Tempat yang malah kadang terlupakan dan tidak dikunjungi. Itulah buritan. Yang menarik, Yesus ada di buritan. Mungkin dengan alasan lelah dan pengen menyendiri, Yesus berada di buritan, Bapak Ibu. Walaupun saya merasa Yesus tidak seharusnya berada di sana. Mari jangan lupakan sebuah kenyataan bahwa Yesus hari-hari itu adalah seorang public figure yang luar biasa menggemparkan dunia dengan pengajarannya. Dia bukan orang sembarangan hari itu. Orang yang dicari-cari, orang yang ditunggu-tunggu, yang mendengarkan dia ribuan orang. Ini orang yang luar biasa. Tapi waktu dia naik ke dalam perahu, tidak ditempatkan di haluan kapal, malah ditempatkan di buritan kapal, di belakang, tempat yang dilupakan, tempat yang sepi, bukan tempat favorit. Hari-hari ini Bapak Ibu, apakah kita sedang menempatkan Tuhan di posisi yang tidak favorit? Kita lupakan? Ada satu blog maritim yang saya baca dan mencatatkan begini. Haluan atau bagian kapal depan adalah bagian yang paling besar mendapatkan tekanan dan tegangan akibat terjangan dan pukulan ombak. Jadi haluan harus dibangun lebih kuat dari bagian lainnya dari kapal. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita dihantam begitu rupa dengan semua kesulitan, dengan semua ketidaknyamanan. Maka kita harus perkuat kehidupan kita dengan apa? Dengan menaruh Tuhan di tempat terbaik dalam kehidupan kita. Jangan taruh di buritan, taruh di haluan. Tempatkan Tuhan di tempat di mana kita membutuhkan Dia paling besar. Sebagai orang beriman Bapak Ibu, kita perlu menempatkan Tuhan di tempat yang terbaik. Jangan hanya waktu kondisi menyenangkan saja kita ingat Tuhan. Jangan hanya waktu kondisi sulit saja kita baru berseru-seru mencari Tuhan. Mari tempatkan Tuhan di tempat yang terbaik. Kapal itu kalau mau kuat, haluannya itu perlu diperkuat. Kalau hari-hari ini engkau sadar bahwa di keluargamu ada bagian-bagian yang lemah, tambahkan Tuhan di sana. Taruh Tuhan di sana. Kalau di pekerjaanmu ada begitu banyak hantaman, tempatkan Tuhan dalam pekerjaanmu. Tempatkan Tuhan di posisi terbaik dalam kehidupan kita. Karena biar bagaimanapun, sadarkah kita bahwa Tuhan pantas berada di sana? Dengan semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan pantas untuk kita tempatkan di posisi terbaik dalam kehidupan kita. Tidak hanya untuk memperkuat kehidupan kita, tapi justru lebih dari itu, untuk mengatur dan memimpin kapal kita. Jadikan Tuhan sebagai nahkoda, taruh dia di posisi itu. Yang kedua Bapak Ibu, tidak hanya kita perlu tempatkan Tuhan di tempat yang terbaik dalam kehidupan kita, tapi kita mesti belajar prinsip yang kedua, bahwa percaya tidak sama dengan mempercayakan. Hari-hari ini kita mesti shifting, kita mesti berubah
dari sekedar orang percaya menjadi orang yang mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Bapak Ibu, untuk sekedar percaya tidak perlu komitmen. Untuk sekedar percaya semua orang bisa, tapi mempercayakan hidup kepada Tuhan untuk Tuhan atur, itu persoalan lain lagi. Lamanya kita jadi orang Kristen tidak otomatis menjadikan kita sebagai orang percaya. Lamanya kita menjadi orang yang beribadah di gereja tidak otomatis menjadikan kita sebagai pribadi yang mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus itu bukan murid-murid sembarangan. Mereka adalah murid yang dipilih secara langsung sama Tuhan. Di handpick sama Tuhan. Ini adalah 12 orang yang terpilih. Dan bahkan di antara mereka pun, mereka ini pelaut ulung. Mereka adalah orang-orang yang bergaul dengan Tuhan. Setiap hari bersama dengan Tuhan. Tetapi sekalipun mereka bersama dengan Tuhan, mereka dalam 12 murid yang pertama, tetap saja waktu badai itu datang, waktu ombak mulai masuk ke dalam perahu, waktu angin itu datang menghantam kapal, mereka ketakutan. Sampai Tuhan bilang, mengapa engkau begitu tidak percaya? Mari hari-hari ini Bapak Ibu, jangan bangga waktu engkau melabelkan dirimu sebagai orang Kristen. Marilah kita berubah di tengah-tengah semua kondisi ini yang saya percaya baik. COVID-19 itu baik, kenapa? Karena akan mengubahkan kita dari sekedar percaya menjadi mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Tuhan sedang menggunakan virus ini untuk memperdalam iman kita kepada Tuhan. Mari kita sadar, 12 muridnya saja yang beberapa di antaranya nelayan ulung saja tuh ketakutan. Mereka tidak percaya. Mereka bertanya, siapa orang itu? Hari-hari ini, jangan sampai kita hanya percaya saja, tapi kita juga harus mempercayakan hidup kita dengan Tuhan. Dewasakan hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan kita itu Tuhan yang baik. Saya percaya semua hal sedang diizinkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ingin mendewasakan kita. Percayakah Bapak Ibu bahwa di depan ada sesuatu yang besar? Selalu ada berkat setelah kesulitan. Belajar baik itu bersama dengan Tuhan. Di Alkitab, setelah kesulitan selalu ada berkat besar. Tetapi berkat besar hanya diberikan Tuhan kepada orang-orang yang sudah dewasa imannya. Tidak bisa lagi kita hari-hari ini puas dengan keimanan kita. Kita harus belajar bahwa iman kita itu membawa kita untuk mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan pakai, Tuhan atur semau Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, tidak hanya sekedar mempercayakan hidup kita, tapi taruh pengharapan kita hanya pada Tuhan saja. Tidak salah loh Bapak Ibu, berpendidikan tinggi, tidak salah kita jadi mampu, tidak salah kita jadi hebat dalam hal apapun, tetapi sehebat apapun kita, setinggi apapun kita, apalagi kalau kita menggolongkan diri kita sebagai orang-orang yang suka beribadah, sangat rohani, kita harus sadar bahwa ada titik di mana kita harus berhenti dan berpengharapan hanya pada Tuhan Yesus saja. Hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang kita bisa harapkan? Sekedar masker saja tidak cukup Bapak Ibu. Hand sanitizer, tisu basah gak cukup. Belajar menaruh pengharapanmu hanya pada Tuhan. Hari-hari ini semua digoncang. Pariwisata digoncang, ekonomi digoncang, sekolah digoncang. Sadarkah kita Bapak Ibu? Di dunia ini hanya satu pribadi yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Tuhan Yesus namanya. Mari jangan taruh hidup kita, pengharapan kita kepada pribadi yang gampang digoncangkan. Dunia
bahkan segala agama pun sudah membuktikan, sudah menyetujui bahwa Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang luar biasa mengalahkan maut, Bapak Ibu. Sisi historis sudah terbukti. Semua sudah terbukti. Mari hari-hari ini kita sebagai orang-orang percaya, taruh pengharapan kita hanya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya pada Tuhan. Ke-12 rasul yang sebagian besar dan nelayan, mereka bukan tidak pernah ketemu badai. Mereka bukan tidak pernah merasakan ombak. Mereka bukan tidak pernah perahunya dihantam oleh angin. Tapi kenapa hari itu mereka bangunkan Yesus yang notabene adalah anak tukang kayu. Bukan karena mereka gak mampu Bapak Ibu, karena mereka tahu yang mampu mengubah keadaan. Tidak ada pribadi lain selain Tuhan Yesus yang sedang tidur di belakang kapal. Hari-hari ini Bapak Ibu, di tengah semua ketakutan, kekhawatiran kau di keluargamu, di usahamu, taruh pengharapanmu hanya pada Tuhan. Gak ada yang lain. Kalau dia sanggup selamatkan hidup kita dari dosa, dia juga sanggup selamatkan pekerjaan kita. Kalau dia sanggup selamatkan kita dari maut, dia juga sanggup tolong kita. Keluarga kita ditolong sama Tuhan. Tapi adakah kita jadi pribadi yang menaruh pengharapan kita pada Tuhan atau tidak? Zaman dulu ada seorang petinju yang sangat terkenal. Namanya Rocky Balboa. Saking terkenalnya Rocky Balboa sampai seorang aktor Hollywood ya, bukan Bollywood ya, bernama Sylvester Stallone menceritakan ini sampai berapa sequel itu. Rocky Balboa ini bukan tokoh fiksi. Dia adalah seorang petinju yang terkenal jatuh bangun, tapi di akhir karirnya dia menang gilang gemilang. Ada sebuah cerita yang menarik dari Rocky Balboa. Setiap kali sebelum bertanding, dia punya kebiasaan yang cukup unik. Apa itu? Di pojok di mana dia bertinju, dia selalu memegang sisiring dan dia berdoa kepada Tuhan. Ada seorang wartawan yang setiap pertandingan selalu melihat kebiasaan Mr. Rocky Balboa berdoa. Suatu kali ada kesempatan untuk mewawancarai, dia bertanya, Mr. Rocky, Pak Rocky, apa yang kamu doakan? Apakah kamu sedang mendoakan supaya pukulanmu lebih kencang? Oh tidak, katanya. Apakah Anda berdoa supaya musuhmu jadi lemah waktu kamu pukul? Oh enggak. Lalu apa yang Anda doakan? Saya berdoa supaya saya berdiri lebih kuat dan saya berdiri lebih lama daripada semua lawan-lawan saya. Yang menarik adalah Bapak Ibu, bukan pada pihak di mana Rocky berdoa. Saya percaya dia punya kemampuan. Tapi ada satu titik di mana dia tahu pengharapannya dia hanya bisa taruh pada Tuhan. Dia adalah orang yang punya kemampuan Bapak Ibu. Dia petinju yang hebat. Tapi dia tidak berharap hanya kepada kemampuannya, tapi dia gantungkan pengharapannya pada Tuhan. Hari-hari ini perlu kita belajar dari seorang petinju namanya Rocky Balboa ini. Bagaimana tidak bergantung kepada kemampuannya, kehebatannya, karirnya yang gilang gemilang, tapi dia berharap hanya pada Tuhan. Mari hari ini apabila ada hal selain pandemik dan akibatnya, ada hal-hal yang sedang menghantam kehidupan kita Bapak Ibu, belajar untuk berharap hanya pada Tuhan. Tentunya tidak menghilangkan usaha dan kerja keras yang harus kita ambil, pengalaman kita dan lain sebagainya. Tapi mari kita juga harus berharap, belajar berharap untuk kepada Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, poin yang keempat, poin terakhir, pastikan bahwa Tuhan tidak hanya sekedar ada saja,
tapi kehadirannya mengubahkan hidup kita. Hari itu, adakah Yesus di perahu? Ada. Tapi kehadiran Yesus hari itu tidak menghilangkan ombak dan angin. Murid-muridnya bersama dengan Yesus, ya. Tapi kehadiran Yesus hari itu tidak mengubahkan keadaan. Kenapa? Bukankah dalam kehidupan kita juga seperti itu? Kita sudah berdoa, kita sudah puasa, kita sudah berikan perpuluhan, kita sudah nyembah Tuhan, semua ibadah streaming sudah ditonton. Tapi kenapa Tuhan masih belum hadir? Karena mungkin standar kita tidak sama dengan Tuhan. Hari-hari ini Bapak Ibu, Tuhan ada di dalam hidup kita. Tapi kalau dia sampai tidak bekerja dengan aktif dalam kehidupan kita, sesuaikanlah kadar hidupmu, kualitas hidupmu dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga apa? Kita bisa memastikan bahwa Tuhan tidak hanya sekedar ada, tapi kehadirannya mengubahkan hidup kita. Waktu Bapak Ibu baca, waktu Yesus dibangunkan, apa yang terjadi? Ada sebuah kalimat yang perlu digarisbawahi dengan sangat jelas. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Coba Bapak Ibu renungkan. Kalau kita curhat sama teman, mungkin persoalan kita bisa beres, tapi tidak tuntas seperti apa yang Tuhan lakukan. Danau itu menjadi teduh sekali. Tidak, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau kita berusaha dengan kemampuan kita, mungkin masalah kita selesai. Tapi tidak seperti apa yang Tuhan lakukan. Angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali. Tuhan kalau kerja tuntas, tas. Nggak disisain. Tapi pastikan kualitas hidupmu mengubahkan Tuhan yang ada menjadi mengubahkan hidup kita. Dunia ini gak bisa memungkiri milik Tuhan. Selalu akan ada Tuhan di bumi ini. Tapi kehadirannya mengubahkan atau tidak tergantung keputusan kita. Maukah kita hari-hari ini untuk hidup sesuai dengan maunya Tuhan? Belajarlah untuk tidak hanya percaya tapi mempercayakan. Tempatkan Tuhan di posisi yang terbaik. Pengharapan kita taruh pada Dia. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan mengubahkan hidup kita. Tuhan Yesus kita memberkati kita bersama. Kiranya apa yang kita dengar hari ini mengubahkan, memberkati. Dan saya percaya hidup kita pasti diubahkan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.
Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan selesaikan ibadah kita pada hari ini. Saya undang semua kita bangkit berdiri, kita buka hati kita, terima berkat Tuhan yang menyempurnakan ibadah kita pada hari ini. Kekasih-kekasih Allah, para mempelai Kristus, para umat pemenang, para penuai di akhir zaman, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang daripada Allah Bapa kita di surga berlimpah-limpah dalam persekutuannya indah dan manis dengan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, bersama pimpinan pertolongan daripada Allah Roh Kudus, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput kita sekalian di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Kau Bapa yang setia, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.